Oke, Nggih. Bang Andi, apa dengan adanya kejadian perubahan dari data seperti yang tertuang baik dalam buku desa Ya, ya. maupun perawangan. Ya, Nah, ya. ini kan perubahan dokumen Betul, betul. secara masif ini Betul. berubah. Betul. Kira-kira indikasi terjadinya perubahan-perubahan tersebut Ya, ya. kira-kira apa? Apakah penguasa yang telah melakukan perubahan itu punya kepentingan tertentu atau ada main Ya, ya. dengan pihak-pihak tertentu sehingga pemilik yang semula walaupun berbekal Ya. cuman petok, Ya, tapi ya. itu kan legal Ya, kan ya. itu. Ataukah mungkin ada permainan lain dari pemangku kepentingan di tingkat Betul. pedesaan? Betul, betul. Kita masih ingat begini Bung Nani. Kebanyakan untuk unsur kelemahan SDM itu banyak terjadi di penyelenggara desa dulu, Pak Bung Dani. Kalau sekarang mungkin sudah banyak banyak aspirasi, banyak tuntutan, banyak regulasi yang harus menuntut bahwa penyelenggara desa itulah sangat orang-orang yang punya kompetensi. Kalau dulu enggak, Bung Dani. Dulu itu SDM desa dapat dengan mudah dipengaruhi, ditekan, kemudian maaf dulu ada peristiwa sejarah juga Bung Dani. Ya. Kita yang melatar belakangi itu, sehingga kadangkala SDM di desa itu gampang sekali untuk memanipulasi data-data desa. Karena kepentingan tertentu ya? Betul, karena kepentingan tertentu. Sehingga hak milik seseorang ketika tidak terjaga, ini dapat dengan mudah untuk katakan dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dalam acara Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Ya, Bung Andi, seperti biasanya kita ngopi ini kan banyak menumbuhkan ide-ide, inspirasi ya, walaupun kita santai, karena ngopi sendiri akronim dari sebuah pesan filosofi ngolah pikir ya. Ngolah pikir ya. Jadi kebetulan ditunjang dengan di Banyuwangi ini kan juga banyak daerah-daerah penghasil kopi ya. Yang baik ya. Dan itu juga jenisnya berbeda karena karakternya berbeda. Nah, ini perlu dipasarkan lebih luas lagi. Ya, mudah-mudahan nanti kita secara khusus membahas soal itu, melibatkan langsung pada pelaku UMKM ya. UMKM ini, karena sampai saat ini kan belum muncul ya. Betul. Bahwa kopi Banyuwangi ini merupakan kopi yang sangat-sangat baik. Betul, istilahnya penguatan dari brand kopi Banyuwangi ya. Oke, Bang Andi, sebelum kita memulai, seperti biasa, kita ngopi dulu. Ngopi dulu, boleh. Biar nikmat, biar agak penyar kata orang Banyuwangi. Ngopi warung kaki lima Bung Dani, tapi kaki lima. Rasanya juga udah luar biasa ya. Oke, pemirsa, dalam acara Ngobos kali ini kebetulan saya bersama pengamat kebijakan publik yaitu Bung Andi Purnama Kamela. Nah, mulai saat ini salah satu agenda yang akan kami kedepankan yaitu membahas soal dunia pertanahan ya. Karena pertanahan itu sebenarnya merupakan kompleksitas ya. Sangat kompleks, banyak masalah di situ. Nah, masyarakat juga ini kan banyak yang nggak paham. Iya, sampai saat ini kan konflik mengenai katakan konflik, sengketa, kemudian perkara kan banyak sekali. Nah, itu kan setelah muncul kepemilikan atau hak-hak milik. Ya, betul. Nah, pemirsa, mulai saat ini secara berepisode khusus masalah tanah, kami akan membahas soal dunia pertanahan, mulai awal sampai akhir, hingga persoalan-persoalan yang timbul. Betul. Tapi kami misinya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Bung Andi, seperti yang kita ketahui bahwa tanah itu kan data awal itu berada di masing-masing desa. Ya, desa dan kelurahan ya. Atau kelurahan. Nah, di Banyuwangi ini ada 189 desa. Nah, sedangkan kelurahan dulu 18, sekarang udah mulai ada tambahan-tambahan. Itu di wilayah kota. Ya. Nah, di sini Bung Andi,
ini masyarakat ini belum tahu ya, kenapa sih kok di dalam persoalan tanah itu ada istilah kerawangan, buku tanah, dan masyarakat biasanya untuk mencocokkan data tanah itu harus melihat di desa masing-masing, yaitu buku desa. Kemudian untuk mencocokkan kembali untuk letaknya itu melalui data fisik namanya, Bu. Data fisik, kerawangan. Nah, masyarakat biar tahu, Bung Andi, sebenarnya apa sih yang dimaksud kok ada istilah buku desa, ada kerawangan. Gitu. Jadi istilah buku desa itu bisa disebut juga buku atau mengenai catatan tanah desa, Bung Denny. Jadi kalau di desa itu lebih dikenal istilah kalau sekarang orang menyebutnya letter C. Letter C. Atau juga ada dua buku penting di desa itu yang menyangkut tentang pertanahan, Bung Denny. Letter C dan kerawangan desa. Nah, sebelum terbitnya katakan persertifikatan, itu Belanda dulu menggunakan buku desa sebagai upaya dari pemerintah kolonial untuk memungut pajak, Bung Denny. Artinya pemerintah Hindia Belanda dulu kan untuk mengetahui bidang ini, siapa yang harus membayar pajaknya, itu tercatat di dalam buku desa. Buku desa ya. Buku desa ini juga bisa disebut buku rincik. Kalau dulu orang bilang buku rincik. Buku rincik. Rincikan, apa artinya? Misalnya, rincikan. Detail daripada satu kawasan desa itu terbagi-bagi dalam bidang-bidang tanah, hal-hal yang kepemilikannya, Bung Denny. Itu dulu buku rincik. Artinya memuat secara detail berarti ya? Detail sekali, detail sekali. Karena di situ menyangkut tentang data dokumen atau kepemilikan. Yang kedua mengenai data fisiknya. Data fisik itu ibaratnya sebaran tanah desa ini kan begitu terjadi perbidangan, itu perbidangan itu sudah dikelompokkan yang namanya persil. Persil itu satu kesatuan dari satu area desa. Misalkan satu desa itu ada 50 persil misalkan. Di dalam persil-persil itu ada namanya petok-petok atau bidang-bidang kepemilikan masyarakat. Nah, itu identifikasinya, dan kalau dulu kita memakai persil dan petok. Kalau sekarang orang atau catatan buku pajak desa itu lebih menggunakan namanya data peta blok, Bung Denny. Peta blok. Tapi sebetulnya itu rangkaian yang secara kesinambungan. Berarti dalam buku desa atau kerawangan itu sudah memuat semacam pembagian kelompok-kelompok atau blok-blok tertentu. Iya, berarti. Kalau dulu, sekarang blok. Kalau dulu itu persil. Persil ya. Ya, tetapi persil itu sekarang diterjemahkan jadi blok. Iya, gitu ya? Betul. Kalau kerawangan sendiri? Kalau kerawangan itu begini, buku desa yang terpenting ada dua yang tadi saya sebutkan. Itu catatan tentang kepemilikan, itu data dokumen atau data yuridis. Yang kedua adalah data fisik. Nah, tidak mungkin dalam satu catatan desa antara pemilik, kemudian katakan pembagian perbidangan melalui hak waris, kemudian pemecahan, pembelian, itu dicatat bersama-sama dengan petanya, Bung Denny. Jadi kalau kerawangan itu petanya, Bung Denny. Jadi kalau misalkan si A mempunyai bidang, itu kalau kita melihat di mana peta bidang si A, luasan berapa, panjang dan lebarnya, di mana letak persil dan letak petoknya, itu kita buka di buku desa, kerawangan. Buku kerawangannya. Betul, ya. Betul. Oke, Bung Andi. Artinya di sini bahwa antara buku desa dengan kerawangan ini apakah bisa digolongkan bahwa antara keduanya saling terintegrasi? Pasti. Sehingga ada kesamaan data di buku desa semacam ini, begitupun di kerawangan terjemahkan seperti ini. Betul. Apa seperti itu? Betul. Yang kalau kita datangi pada desa-desa yang mempunyai buku yang masih lengkap, masih lengkap itu catatannya itu bayangkan, Bu Nadi, dari 1936 dibukukan sampai 1959. Artinya catatan rincik desa atau buku desa itu sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Makanya ibaratnya ada slogan yang begini, negara belum hadir, desa sudah ada. Sudah ada. Betul. Ya, sudah ada. Betul. Jadi
Jadi pencatatan yang kesinambungan itu tercatat dan dibuka mulai tahun 1939 sampai 1959. Setelah itu diperbarui atau ditetapkan bahwa buku desa yang resmi itu dibukukan tahun 1959 atau 1960 lah katakan, semenjak terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 itu. Ya, yang pertama itu ya. Itu buku pertama, buku desa pertama yang dibagikan ke seluruh desa. Nah, catatan awal ini yang menjadi rangkaian kesinambungan dan rangkaian kemutahiran data. Jadi ini tidak boleh lepas sebenarnya nih. A dibeli B, B dibeli C, C dibeli D, itu tidak boleh lepas. Terjadi perbuatan hukumnya itu tidak boleh lepas. Itu harus kesinambungan. Artinya terintegrasi dengan jelas ya. Kesinambungan. Namanya kesinambungan. Data itu berkesinambungan. Oke, catatan berkesinambungan. Ya. Itu dimulai pas pra Indonesia merdeka. Sebelum merdeka, Bang. Sebelum merdeka hingga merdeka itu kan masih berkesinambungan. Betul, harusnya berkesinambungan. Harusnya. Begini, oke. Berkesinambungan. Problem yang sering dialami oleh masyarakat ya. Tadi dihubungkan antara buku desa dengan kerawangan, ini saling terintegrasi. Ya. Artinya datanya sama. Betul. Secara detailnya. Betul. Namun problem yang dialami oleh masyarakat yang pemilik tanah seringkali yang terutama ini yang berbekal petok. Ya, dia punya petok lama ya. Petok lama. Peninggalan buyut atau peninggalan banyak dia. Biasanya begitu. Dan sekarang masih banyak juga, Bu. Nah, ketika dia berbekal petok, ternyata dilihat di buku desa, di kerawangan itu tidak ada. Betul. Nah, sehingga masyarakat pemilik tanah dengan bekal petok ini kan apakah ini dihapus atau bagaimana? Betul. Nah, supaya masyarakat bisa mendapatkan pengakuan bahwa benar-benar ini dari buyutnya atau siapa keturunannya lah sebagai leluhur, bahwa tanah itu memang milik keluarga dengan bekal bukti adalah petok tersebut. Betul, karena di kerawangan tidak ada, buku desa tidak ada. Lantas bagaimana ini cara mendapatkannya ini? Ya. Memang problemnya dalam sekarang pencatatan tanah itu ada masyarakat yang masih banyak memegang bukti kepemilikan berupa petok. Petok, betul. Petok itu istilahnya itu untuk pembayaran pajak, Bang Burhani. Kalau dulu itu istilahnya ada pipil, ada girik, ada kitir, ada petok, ada PHB, ada PBB misalkan itu Burhani. Sesuai perkembangan zamannya. Itu ibaratnya seseorang yang memiliki tanah, tanda kebuktiannya, tanda kepemilikannya, itu orang dulu nyebutnya petok. Tapi ada regulasi setelah tahun 1960, itu ada kebijakan bahwa petok atau pipil atau kitir atau yang tanda bukti pajak sebelum tahun 1960 itu dapat dikatakan bahwa itu kepemilikan tanda kepemilikan berarti. Tanda kepemilikan. Artinya orang-orang yang mulai mempunyai bukti-bukti petok tadi, pipil, kitir, itu merupakan tanda bukti kepemilikan. Bahkan itu sampai diakui di tahun 1970-an. Orang memegang itu. Tapi problemnya, sekarang orang yang memiliki bukti petok tadi, masih terjadi sampai sekarang, Bung Dani. Bahkan ini sudah berpindah-pindah tangan, gitu kan. Nah, orang yang memiliki petok yang akan didaftarkan atau dikonversi menjadi sebuah kepemilikan jenis hak atau katakan mau SHM lah gampangannya itu kan. Dia itu akan mencocokkan ke dalam buku kerawangan atau letter C desa, Bung Dani. Dicocokkan apakah petok itu sesuai dengan perbidangan yang ada di buku catatan desa, Bung Dani. Jadi sebelum dia mensertifikatkan, mereka harus mendapatkan surat keterangan bahwa petok atau bukti kepemilikan tanah yang berupa masih petok itu adalah sesuai dengan peta bidang tanah atau letter C atau catatan desa tadi. Juga kerawangannya. Juga kerawangannya, gitu Bang ini. Nah, itu dikuatkan dengan penerbitan oleh si aparatur desa. Karena udah sesuai. Yang membidangi ya. Namun yang tadi Bung Dani katakan, kok masih ada permasalahan? Benar. Jadi ada juga buku kerawangan desa atau buku letter C desa itu terjadi perubahan yang masif kadang. Satu desa itu karena maaf ya terjadi peristiwa sejarah,
itu terjadi perubahan nomor persil dan petok. Atau bahkan nomor-nomor itu bisa tidak lagi sesuai. Bahkan petok yang dimiliki zaman dahulu yang karena dia mendapatkan warisan dari nenek moyangnya, dicocokkan lagi, kadang petok itu tidak, atau persilnya juga tidak sesuai. Bahkan sudah menjadi pindah milik orang kadang-kadang ya. Kadang nomor persilnya sudah pindah kemana, misalnya pindah digeser atau itu kan. Seharusnya data itu sebenarnya tidak boleh berubah. Tapi karena maksud satu hal, karena masifnya terjadi, maaf tanda kutip, permasalahan-permasalahan tanah, Bung Dhani, dan akhirnya sudah didaftarkan kepada BPN, misalkan ATR BPN, ini seperti buah si malakama. Karena data di desa, literacy dan kerawangan ini sudah berubah. Padahal orang-orang lama yang masih menyimpan ketika dia mau mendaftarkan kok berubah. Tapi itu dikuatkan dengan bukti, katakan surat keterangan bahwa dia dalam penguasaan, biasanya begitu. Nah, maksud saya begini, tadi kan jelas disebutkan ada semacam perubahan secara masif. Ya. Nah, pemegang hak berupa petok ini untuk bisa mendapatkannya, sementara di desa sudah tidak ada buku desa, tidak tercantum, di kerawangan juga sudah berubah. Cara untuk mendapatkannya, pencocokan bahwa itu hak milik sesuai yang tertera dalam petok itu bagaimana caranya itu? Biasanya begini Bung Dhani, terjadi masalah-masalah seperti itu, orang tersebut memiliki dokumen-dokumen lama yang ada di rumahnya. Kalau seandainya orang itu masih menguasai seterusnya, dari turun-temurun, katakan meskipun nggak berubah, desa kan juga mengakui Bung Dhani, oh ya ini tanahnya dari warisan mbahnya kepada dia. Itu masih dalam penguasaannya Bung Dhani. Tetapi biasanya orang itu punya bukti lama, kemudian katakan punya petok lama, punya alas hak lama, dicocokkan kembali ke desa, dicocokkan dengan buku desa tadi, ternyata nggak sesuai Bung Dhani. Karena udah nggak ada, udah berubah. Ada berubah, bahkan itu namanya juga bukan turunan atau ada silsilah yang kesinambungan tadi. Pindah hak milik. Pindah hak milik gitu kan. Itu biasanya atau ahli warisnya tidak menguasai bidang itu Bung Dhani. Oh gitu, oke. Bang Andi, apa dengan adanya kejadian perubahan dari data seperti yang tertuang baik dalam buku desa maupun kerawangan. Ini kan perubahan dokumen. Secara masif ini berubah. Kira-kira indikasi terjadinya perubahan-perubahan tersebut kira-kira apa? Apakah penguasa yang telah melakukan perubahan itu punya kepentingan tertentu atau ada main dengan pihak-pihak tertentu sehingga pemilik yang semula walaupun berbekal cuman petok tapi itu kan legal kan itu. Ataukah mungkin ada permainan lain dari pemangku kepentingan di tingkat pedesaan? Betul. Kita masih ingat begini Bung Dhani. Kebanyakan untuk unsur kelemahan SDM itu banyak terjadi di penyelenggara desa dulu Pak Bung Dhani. Kalau sekarang mungkin sudah banyak aspirasi, banyak tuntutan, banyak regulasi yang harus menuntut bahwa penyelenggara desa itulah sangat orang-orang yang punya kompetensi. Kalau dulu enggak Bung Dhani. Dulu itu SDM desa dapat dengan mudah dipengaruhi, ditekan, kemudian maaf dulu ada peristiwa sejarah juga Bung Dhani. Kita yang melatar belakangi itu sehingga kadangkala SDM di desa itu gampang sekali untuk memanipulasi data-data desa. Karena kepentingan tertentu ya? Betul, karena kepentingan tertentu. Sehingga hak milik seseorang ketika tidak terjaga, ini dapat dengan mudah untuk katakan dirubah. Akhirnya apa? Data yang terbit ketika orang ahli warisnya datang, kok tiba-tiba itu tidak sesuai. Tapi ingat Bung Dhani, hilangnya, tadi Bung Dhani menanyakan, bagaimana cara pengembaliannya? Untuk mendapatkan penyesuaian itu. Jadi gini Bung Dhani, yang kita bahas adalah buku tentang catatan desa, buku desa. Buku desa. Nah, buku desa yang saya sebutkan tadi telah diterbitkan di awal pertama kali perbidangan resmi itu tahun 1960. Kemudian terjadi berapa kali kelangsiran. Kelangsiran nih Bung. Jelas berubah saya. Jelas berubah. Kelangsiran katakan buku awal, kelangsiran 1 di tahun 1970, kelangsiran 2 di tahun 1980. Nah,
kebanyakan buku dasar ini dihilangkan, Bung Dani. Tanda kutip ada bicara bumi hangus. Bumi hangus. Nah, ini tanda kutip ya. Artinya orang-orang yang mempunyai dokumen lama untuk katakan mencocokkan, dia memakai buku Kerawangan tahun berapa, ya. Terbitan yang tahun berapa, pasti tidak cocok, Bung Dani. Ya. Nah, kalau mau cocok, bidang itu dikembalikan lagi yang awal, Bung Dani. Ya, oke, Bung Andi. Saya dapat informasi bahwa untuk Kerawangan awal tadi itu yang tidak berubah, walaupun nanti di pedesaan itu sudah banyak berubah lah, seperti hilangnya data, hilangnya dokumen, termasuk di buku catatan manipulasi desa juga ada manipulasi. Itu kan faktor-faktor masifnya. Betul. Nah, saya dapat informasi katanya ada yang tidak berubah dari Kerawangan itu yang memiliki sebuah instansi atau lembaga di daerah Malang. Apakah benar itu? Betul, Bung Dani. Tanah itu sebenarnya kan tidak benda bergerak. Ya. Sebetulnya untuk membuktikan itu tanah itu mudah sekali. Artinya tanah itu bukan benda bergerak. Kemudian karakteristik bidang itu kalau kita ketemu perbidangan awalnya pasti ketemu, Bung Dani. Bagaimana karakter, katakan ya, maaf, pengambil alihan tadi. Kemudian dalam satu bidang itu beralih kepada siapa-siapa. Itu kan itu bisa tercatat itu kan. Tapi karakter bidang yang dia miliki, kalau dia memiliki dokumen awal, itu tanah itu bisa direkonstruksi namanya. Direkonstruksi. Kalau pertama bidangnya katakan persegi misalkan. Kelangsiran kedua katakan di tahun 970 sudah terbagi 3 atau terbagi 4. Tapi karakter bidangnya kan tetap gitu kan. Nah, salah satu untuk mengembalikan lagi ya rekonstruksi. Orang yang hilang tanahnya, orang yang katakan mendapatkan dokumen lama bahwa itu bukti kepemilikan nenek moyangnya, itu harus merekonstruksi. Meskipun nomor persel dan nomor petoknya berubah. Ya. Bisa, Bung Dani. Tapi datanya ada, datanya awal ada. Tapi untuk mendapatkan itu, tadi Bung Dani menanyakan, katanya beberapa instansi ada juga. Ya. Cuman kan begini, namanya bangkai yang ditutup serapat-rapatnya, itu kan untuk mendapatkannya memang agak sulit. Katakan abuse terhadap catatan desa, itu bagaimana berusaha untuk catatan desa awal ini tidak terbuka, Bung Deni. Ya. Akan dipendam sedalam-dalamnya. Akan dipendam sedalam-dalamnya. Tetapi itu beberapa instansi atau beberapa institusi juga masih pegang, Bung Deni. Oke. Tapi itu butuh komunikasi ya. Butuh penggalian datanya, itu perlu lebih pendalaman. Oke, pemirsa. Jadi persoalan tanah ini merupakan bagian pertama untuk pembahasannya. Nanti ruang lingkupnya akan semakin meluas, fokus soal persoalan di seputar pertanahan, permasalahan pertanahan. Tapi untuk berikutnya atau next, kami akan membahas untuk persoalan-persoalan tanah yang lainnya sampai nanti muncul sengketa-sengketa. Bagaimana untuk mengatasinya? Yang jelas kami mendasarkan data sesuai yang kami miliki, kan begitu. Betul. Oke, Bung Andi, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan, monggo. Ya, sesuai tentang tema bahasan ya, kita membahas tentang buku desa ya, atau catatan tentang tanah desa. Itu memang sangat penting untuk katakan menelusuri bahwa siapa yang berhak, atau catatan itu terjadi kemutahiran dan kesinambungan, itu memang ada fungsinya. Memang kita melihat buku desa. Buku desa itu bisa dibilang ada beberapa istilah. Ada bisa buku rincik desa, atau buku C desa, atau yang sekarang bicaranya letter C dan buku Kerawangan. Atau biasa orang sekarang menyederhanakan menjadi buku Kerawangan. Karena sekarang itu kadang digabung, Kerawangan atau kelangsiran terakhir itu antara buku catatan desanya, catatan kepemilikan, dan buku Kerawangan bisa menjadi satu. Tapi ada juga yang beberapa catatannya terpisah. Jadi buku desa sangat penting ketika ada permasalahan-permasalahan tanah, kita mengembalikan lagi, rekonstruksi ulang sesuai dengan zaman atau periodenya. Gitu, Bung Dani. Oke, terima kasih Bung Andi. Artinya bahwa problem-problem pertanahan
kami ingin memberikan pencerahan bahwa betul. yang penting pengetahuan dulu kan untuk masyarakat. Ya, awal-awal dulu ya. Awal itu pengetahuan dulu. Nanti bagaimana cara mengatasi masalah, terus bagaimana mengatasi sengketa, kita cara bergulir kita sambung lagi. Siap. Oke, mudah-mudahan bermanfaat diskusi ngobos, yaitu ngopi bareng obrolan santai yang kebetulan saat ini secara khusus mengangkat tema masalah pertanahan. Ya. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya, Bu Neni, terima kasih Bu Neni. Kita ngopi lagi. Siap.